Kita syukur atas pagi ini kita beribadah di tempat ataupun di rumah masing-masing kan. Dan kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Dan saya percaya dengan kesempatan ini kita beribadah bersama keluarga. Kesempatan kita bersama keluarga. Mungkin selama ini kita berjauhan lah. Mungkin ada masa bercuti pada saat ini. Haleluya. Dan sebelum kita membawa pujian penyembahan, kita akan berdoa. Haleluya. Saya akan pimpin kita dalam doa. Haleluya. Ya Bapa kami di surga, kuduslah nama-Mu. Ucap syukur Tuhan atas kesempatan ini kami dapat bersekutu dengan-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan kami berdoa, kami serahkan semua jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, baik di rumah masing-masing Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan mereka pada saat ini Tuhan. Dan kami berdoa sepanjang ibadah kami, baik secara online Tuhan, kami serahkan saat ini dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap Jumat Kairos Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan kami yang membuat tim pujian, baik yang backup singer, pemuzik Tuhan, kami serahkan semua kepada-Mu. Baik yang hamba-Mu yang akan membawa firman-Mu juga sebentar lagi Tuhan, kami juga serahkan dalam tangan-Mu. Dan kami Tuhan, kami serahkan secara pribadi, urapi kami, bungkusi kami dengan darah-Mu Tuhan, bungkusi oleh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Lalu kita akan bawakan satu lagu, tak pernah ku ragukan, dengan-Mu Tuhan. Sebelum
sungguh besar setiamu. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran dan selama-lamanya. Dan yang satu perubahan itu kerdas salib. Dia telah memberikan kehidupan yang baru bagi kita. Darah Dia menyucikan dan memulihkan hati kita. Dan pada hari ini kita menyatakan
ialah segala-galanya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, kami hidup. Kami berdoa pada pagi ini Tuhan, kami serahkan pujian dan penyembahan dalam tangan-Mu sekali lagi Tuhan. Karena salib-Mu, kami juga benar Tuhan, Engkau menyucikan dan memulihkan hidup kami Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, kami menyatakan Engkaulah segala-galanya Tuhan. Oh haleluya Tuhan, terima kasih atas pengobatan-Mu Tuhan, dan menyucikan dan menguduskan hati ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan segalanya dan iman sekalian dalam tangan-Mu. Ibadah kami Tuhan, itu juga dengan penyamuan suci yang akan kami jalankan sebentar lagi Tuhan. Kami serahkan sekali lagi dalam tangan-Mu. Berkati kami, berkati juga jemaat kami, persiapan kami
hati kami Tuhan, suci dan kudus dan yang melihara. Haleluya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Salam dan salam sejahtera untuk jemaat Tuhan yang dikasihi. Ya, saya sangat bersyukur pada kesempatan ini karena diberikan peluang untuk menyampaikan firman Tuhan untuk jemaat Kairos yang sentiasa di hati dan dalam pikiran kami. Kami merasa memang kami tetap sebagai jemaat Kairos karena memang kami tetap dalam grup ataupun kumpulan WhatsApp jemaat Kairos dan mengetahui perkembangan apa yang terjadi, apa yang berlaku di dalam Kairos dan juga di kalangan jemaat-jemaat yang ada di Miri. Dan kami sangat bersyukur karena kami tetap selalu ada hubungan secara langsung melalui media sosial ini. Dan pada saat ini saya juga ingin berterima kasih kepada Pastor Samuel yang telah memberikan peluang untuk saya mengungsikan firman Tuhan pada kali ini. Baik, firman Tuhan yang saya ingin sampaikan untuk kita pada pagi hari ini saya ambil daripada Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Melalui firman Tuhan ini, saudara, saya akan membawa kita untuk belajar satu tema, yaitu ibadah yang sejati. Namun sebelumnya kita akan melihat dan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Saya akan membaca Roma 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Baik, berangkat dari pembacaan ini, saya mengambil tema yaitu ibadah yang sejati. Jadi apabila saya menetapkan tema ini, saya mulai bertanya kepada diri saya sendiri. Jika ada ibadah yang sejati, bermakna apakah itu bermakna bahwa ada ibadah yang tidak sejati? Jika iya, bagaimanakah ibadah yang sejati dan bagaimana yang tidak sejati? Dan juga muncul dalam pertanyaan pemikiran saya adalah, apakah selama ini kita ataupun orang Kristen mengerti dan mengamalkan konsep ibadah yang sejati? Nah, sebelum kita meneruskan topik ini lebih jauh, saya ingin mengajak kita untuk memahami apakah makna daripada kata ibadah itu sendiri. Ibadah pada dasarnya dia merupakan satu ungkapan, perasaan ataupun ekspresi penghormatan dan pemujaan terhadap sesuatu atau seseorang yang disembah. Baik dia dewa, Tuhan, atau Allah, atau apa saja yang mereka yakini sebagai layak untuk disembah ataupun layak untuk dipuja di dalam konteks pemujaan mereka. Jadi ini adalah secara singkat apa makna daripada ibadah itu sendiri. Dalam konteks Kristen, ibadah bermakna suatu acara ataupun kebaktian yang dilakukan berdasarkan suatu atur cara ataupun liturgi tertentu. Jadi ini merupakan makna daripada satu ibadah, yaitu suatu ungkapan, perasaan atau ekspresi ataupun penghormatan, pemujaan terhadap sesuatu ataupun seseorang. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa dalam konteks Kristen, kita di dalam ibadah kita berusaha untuk mengungkapkan perasaan ataupun mengekspresikan penghormatan
dan pemujaan terhadap Tuhan yang kita sembah. Nah, dan juga kata sejati pula, sejati bermakna sesuatu yang original, genuine ataupun turin. Dengan perkataan yang lain bahwa di dalam kata sejati itu bermakna tidak ada unsur-unsur kepalsuan di dalamnya. Nah, jadi ibadah yang sejati bermakna suatu ibadah ataupun suatu kebaktian yang diamalkan secara jujur dengan tanpa ada unsur-unsur kepalsuan ataupun suatu sandiwara di dalam ibadah itu sendiri. Jadi kita akan melihat bagaimanakah konsep ibadah yang sejati. Pada umumnya setiap agama memiliki tata cara ibadah ataupun ritual yang harus dilakukan semasa mereka menghadap Tuhan yang mereka sembah. Jadi dalam konteks keagamaan, ritual ataupun upacara adalah bentuk penyembahan yang telah ditetapkan, disusun secara sistematik dan logik menurut kehendak dewa-dewa ataupun tuhan-tuhan yang mereka sembah. Jadi ritual-ritual ataupun upacara-upacara di dalam ibadah itu biasanya melibatkan tindakan-tindakan simbolik secara fisikal ataupun secara jasmani dengan menggunakan elemen-elemen ataupun unsur-unsur tertentu sebagai media dalam penyembahan itu sendiri. Jadi lazimnya bahwa setiap elemen-elemen tersebut dianggap sebagai sesuatu yang sakral ataupun sesuatu yang suci dan juga memiliki nilai-nilai ataupun unsur-unsur rohani, unsur-unsur gaib ataupun unsur-unsur kesucian di dalamnya. Nah, jadi setiap ritual ataupun upacara yang dilakukan itu biasanya dianggap sebagai suatu susunan acara penyembahan, pemujaan, pengagungan yang paling sesuai dan memiliki nilai rohani yang tinggi dan diakui sebagai bentuk penyembahan ataupun ibadah yang benar dan sah menurut keyakinan sesebuah agama ataupun sesebuah kepercayaan itu. Oleh demikian, setiap agama memiliki kekhususan ataupun keunikan dalam mengamalkan ritual ataupun dalam mengamalkan upacara-upacara di dalam ibadah mereka. Dan di dalam dunia kekristenan juga kita lihat gereja terdiri dari berbagai denominasi dan memiliki konsep yang berbeza juga di dalam hal tata cara ataupun di dalam hal liturgi dalam menghadap Tuhan ataupun di dalam ibadah masing-masing. Ya, dan kita melihat dengan begitu mudah sekarang ini melalui media-media di klip-klip di YouTube dan sebagainya, kita dapat mengakses berbagai macam susunan tata cara ibadah yang terdapat di dalam gereja-gereja ataupun denominasi tertentu. Nah, melalui apa yang kita lihat, kita boleh membuat beberapa analisa dan juga beberapa kategori tentang ibadah-ibadah yang sering dilakukan di dalam gereja-gereja. Ada gereja yang begitu mementingkan ketaatan terhadap ritual ataupun bentuk daripada ibadah itu sendiri. Ya, mereka menuntut suatu ritual yang sangat serius ataupun sangat ekstrim, di mana setiap atur cara ataupun liturgi harus dilangsungkan secara ketat dan tepat, tidak boleh salah. Jadi dia harus dilakukan pada tempat, pada hari dan pada jam tertentu. Kegagalan untuk melaksanakan secara tepat mengikut atur cara ataupun susunan daripada ibadah ataupun ritual ataupun liturgi tersebut akan membatalkan ibadah ataupun penyembahan yang dilakukan. Jadi bagi kumpulan ini, apabila semua ritual ataupun upacara dilakukan secara sempurna,
ini diakui sebagai suatu ibadah yang sejati. Dan di samping itu juga kita ada melihat ada kumpulan-kumpulan yang mementingkan kepuasan emosi dan juga kepuasan psikologi di dalam ibadah. Jadi kekusyukan, keasikan emosi ataupun kepuasan emosi itu sangat dipentingkan, ya. Jadi di dalam ibadah itu seseorang diharapkan untuk mendapatkan suatu tahap emosi yang dalam puncak tinggi sampai kepada tahap trance, dalam pengertian bahwa sampai mereka berhayal, bermimpi, dan dapat juga melihat penglihatan-penglihatan, bahkan diekspresikan melalui emosi yang berlebihan dengan tangisan dan sebagainya. Jadi kumpulan ini tidak terlalu kaku dengan upacara. Menurut mereka yang penting adalah unsur-unsur ataupun asas yang dilakukan dengan betul. Biasanya dimulai dengan penyembahan musik ataupun nyanyian yang dapat menghantar mereka kepada perenungan yang mendalam, sehingga seseorang itu akan mencapai satu tahap trance ataupun berhayalan. Jadi apabila dia sudah sampai kepada tahap ini, emosi dia sudah mulai mendominasi sehingga mereka seperti hilang kesadaran, ya, dan menangis dengan emosi yang sudah mulai memuncak, sehingga mereka bernyanyi dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, bahkan ada yang histeria. Jadi suasana akan semakin hangat dan tak terkendali dengan rangsangan musik, ya, dimulai dengan slow rock sampai kepada heavy metal di dalam suasana lampu yang berkelip-kelipan, ya, di suasana yang redup, tak terlalu kelihatan, di mana mereka begitu syuk ataupun asyik di dalam penyembahan mereka. Jadi kumpulan ini, ya, ketika tidak ada musik, ya, mereka sepertinya tidak dapat memuji Tuhan dengan bersemangat. Mereka tidak dapat mengekspresikan tanpa ada dorongan rangsangan daripada musik, ataupun musik tiba-tiba dihentikan. Suasana akan senyap seketika. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa semangat mereka ini, ya, para penyembah-penyembah ini akan merasa puas apabila mereka dapat melampiaskan luahan emosi dan psikologi secara lepas dan bebas. Jadi bagi mereka ataupun bagi kumpulan ini, inilah bentuk ibadah yang sejati. Mereka merasa puas. Mereka merasa bahwa emosi, psikologi mereka merasa dipuaskan, ya. Bahkan mereka mengatakan, wah, ibadah penuh dengan urapan dan sebagainya. Jadi ini merupakan konsep ibadah yang sejati menurut kelompok ini. Dan juga kita melihat ada pula yang mementingkan kedua-duanya. Liturgi ataupun ritual dia harus dilakukan dengan betul, dan juga emosi serta psikologi harus bermain secara bebas di dalam ibadah. Jadi kedua-duanya digabungkan bersama-sama. Secara susunan atur cara ataupun upacara itu dilakukan dengan sedemikian rupa, secara sistematik, tidak boleh salah. Dan dalam masa yang sama juga emosi ataupun psikologi harus dipuaskan, ya, dalam ibadah tersebut. Dan bagi mereka itulah ibadah yang sejati. Dan kita juga melihat ada pula yang mengatakan bahwa semuanya itu tidak penting. Liturgi tidak penting, emosi tidak penting. Apa yang terpenting adalah hati yang menyembah. Hati yang menyembah. Tata cara liturgi dan hal-hal yang bersifat jasmaniah itu tidak penting. Itu hanya hal-hal luaran, hal-hal yang menghantar seseorang kepada penyembahan, dan itu tidak penting. Jadi tanpa musik, tanpa nyanyian pun tidak jadi masalah. Yang penting adalah hati. Nah, mungkin
saudara melihat ada 4 ciri-ciri yang saya sudah nyatakan, dan mungkin ada lebih daripada itu. Saya tidak pasti, tapi ini yang umum yang saya perhatikan. Dan mungkin kita akan menilai mana satu merupakan ibadah yang sejati. Setiap kumpulan ini klaim bahwa ibadah mereka adalah ibadah yang sejati. Nah, mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab berkenaan dengan ibadah yang sejati. Ya, sebelum masuk kepada ayat pembacaan kita tadi, saya ingin membawa kita kembali mengingat tentang kisah di mana Yesus dengan perempuan Samaria itu. Ya, kita semua sudah tahu kisah ini dalam Yohanes pasal yang keempat. Ya, singkat cerita, Yesus dengan perempuan Samaria tiba kepada perbincangan yang lebih kepada hal-hal rohani, dalam pengertian bahwa perempuan ini mulai berbicara tentang ibadah ataupun penyembahan. Dia berkata kepada Yesus dalam Yohanes pasal 4 ayat 20, perempuan ini mengatakan bahwa nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ini kata perempuan kepada Yesus, dan Yesus menjawab, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, dan kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang daripada bangsa Yahudi. Dan Yesus melanjutkan dalam ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa, katanya, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dalam ayat 24 Yesus mengatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau kita memperhatikan perbincangan Yesus dengan perempuan Samaria di sini, sangat jelas bahwa konsep yang sejati, dia tidak terikat dengan tempat, ya, di mana perempuan itu mementingkan tempat, tapi Yesus mengatakan lokasi ataupun tempat bukan sesuatu ukuran menentukan bahwa seorang itu menyembah Allah ataupun beribadah secara sejati. Jadi Yesus mengatakan bahwa tidak terikat dengan tempat, ya, seperti yang kebiasaan yang diamalkan oleh agama-agama orang Samaria dan juga dalam agama-agama Yahudi. Orang-orang Samaria biasa mereka menyembah kepada dewa-dewa mereka di atas gunung, dan orang Yahudi biasa menyembah Tuhan mereka di bait Allah di Yerusalem. Jadi baik di gunung maupun di atas di atas gunung maupun di dalam ruangan ibadah, bagi Yesus itu bukan hal yang terpenting. Jadi konsep ibadah yang sejati dikatakan oleh Yesus ini mengatakan bahwa penyembah-penyembah benar hendaklah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Maksudnya di sini bahwa Allah adalah roh, maka tidak dapat disembah dengan hal-hal yang bersifat fisikal. Hal-hal jasmani ataupun hal-hal yang bersifat fisikal boleh digunakan atau sebagai alat ataupun sebagai media tempat untuk beribadah ataupun untuk menyembah, tetapi tidak dapat mewakili penyembahan yang sejati itu. Benda itu tetap benda ataupun material tetap material dan tidak memiliki ekspresi penyembahan serta tidak dapat mewakili seseorang untuk menghadap Tuhan. Benda itu merupakan sesuatu yang neutral, sesuatu yang neutral yang tidak dapat berbuat apa-apa. Dia hanya mampu kita gunakan sebagai media untuk kita menghantar ataupun untuk membawa seseorang dalam suasana penyembahan. Tetapi dia pada dasarnya tidak memiliki makna rohani sama sekali. Jadi hal pertama yang harus dipahami adalah Allah adalah roh, dan kita hanya dapat bersekutu dengannya melalui roh kita.
Allah adalah roh yang mendiami ataupun tinggal di dalam dunia ataupun alam roh, alam kekekalan. Sedangkan kita di dalam alam ataupun dalam dunia jasmani, dunia yang fana, dunia yang tidak kekal dan dapat binasa. Jadi ini perbezaan dua alam, di mana Allah tinggal di dalam alam roh, alam kekekalan, tempat tinggalnya Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya di tempat itu. Sedangkan kita di dalam dunia yang fana. Jadi kalau kita menggunakan hal yang fana, kefanaan ini, hal-hal jasmani untuk menyembah Tuhan, dia tidak dapat menembusi kepada suasana dunia roh yang harus kita tujui dalam hal kita menghadap Tuhan. Nah, jadi hal-hal yang fana tidak dapat menembusi alam roh, tetapi roh kita dapat menembusi alam duniawi kepada alam roh dan bersekutu dengan Allah. Roh yang kita miliki adalah roh yang dihembuskan Allah, yang diberikan Allah kepada kita. Dan itulah yang kita gunakan dalam hal kita berhubungan dengan Allah. Jadi kalau tidak, maka kita hanya menyembah Allah dengan mulut kita sahaja, tetapi tidak dengan segenap tubuh, jiwa, dan roh kita. Nah, jadi yang pertama itu kita harus menyadari Allah itu roh, dan kita harus menyembah Dia di dalam roh. Dan kebenaran dalam konteks ini, kebenaran bermakna kekudusan ataupun kesucian. Statement Yesus di sini merujuk kepada kehidupan perempuan Samaria yang memiliki kehidupan moral yang tidak memuliakan Tuhan. Dia hidup dalam keadaan yang rusak secara moral, ya, dalam dosa seksual. Dan Yesus sangat jelas menjelaskan di situ bahwa dia memiliki 5 orang suami. Ini artinya bahwa dia hidup tidak benar secara moral. Tetapi dia berbicara tentang penyembahan. Dan Yesus mengatakan, kalau kamu ingin menyembah Tuhan, dia mengatakan bahwa sembahlah Dia dalam roh, dan yang kedua dalam kebenaran. Jadi kebenaran di sini boleh bermakna kebenaran daripada firman Tuhan yang memimpin mengarahkan hidup, dan juga kebenaran di sini berbicara dalam konteks perempuan Samaria ini berbicara tentang hidup yang benar ataupun dengan kesucian yang ada padanya. Jadi Yesus menekankan konsep ibadah yang sejati di sini adalah menyembah Allah dalam roh dan juga di dalam kebenaran. Menyembah dalam roh bermakna bukan dengan hal-hal jasmania, tidak terikat dengan tempat, waktu, dan disertai dengan kehidupan yang benar ataupun dipimpin dengan kebenaran daripada firman Tuhan. Jadi ini merupakan konsep yang kita lihat di dalam Yohanes pasal 4 yang diajarkan oleh Yesus tentang penyembahan ataupun ibadah yang sejati. Dan yang kedua kita melihat daripada pembacaan kita tadi, Roma 12 ayat yang pertama, saya akan baca sekali lagi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, yang pertama kita lihat di dalam ayat ini adalah motivasi kita di dalam menyembah Tuhan. Apa yang mendorong, apa yang memberikan dorongan untuk kita dapat menyembah Tuhan. Jadi dalam ayat ini sangat jelas Paulus mengatakan demi kemurahan Allah. Demi kemurahan Allah. Kalau kita berbicara tentang kemurahan Allah, ya, kita berbicara tentang kasih karunia yang Tuhan telah berikan. Nah, kasih karunia di sini, ya, kalau kita lihat dalam bahasa asli, dia dalam bentuk jamak. Bentuk jamak artinya dia meliputi segala satu, ya, dalam bentuk plural. Berarti bahwa kemurahan Allah itu meliputi segala sesuatu yang tidak layak kita dapat, tetapi kita telah mendapatkannya. Ya, memang sebagai manusia yang berdosa, memang tidak ada satupun yang layak kita miliki sebenarnya. Tanpa kemurahan Allah, memang kita tidak dapat memiliki apa-apa. Karena kejatuhan, keberdosaan kita, kerusakan total daripada kita, tidak melayakkan kita untuk mendapatkan sesuatu sebenarnya. Jadi kalau kita memiliki sesuatu
Itu semua oleh karena kemurahan Allah. Nah, di sini kita melihat bahwa kemurahan Allah ataupun kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita ini seharusnya menjadi motivasi untuk kita beribadah. Kemurahan Allah ini adalah meliputi segala sesuatu. Kita telah dipilih atas kemurahan Allah. Sebagai manusia yang berdosa ditebus oleh Allah. Kita menjadi anak Allah. Dan kita dibenarkan oleh Allah. Dan kita memiliki status sebagai orang benar. Itu semua adalah kemurahan Allah. Nah, kalau saudara menyadari tentang kemurahan Allah ini dan berangkat daripada kesadaran ini, kita akan senantiasa memuji Tuhan. Kita akan senantiasa mengagung-agungkan Tuhan. Kita akan senantiasa memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Jadi konsep Paulus mengenai ibadah yang sejati di sini juga konsisten dengan apa yang diajarkan oleh Yesus mengenai menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi dalam amalan secara individu, ibadah sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Ya, walaupun bunyinya di sini seperti memberikan tubuh secara fisikal, secara jasmani kepada Tuhan, namun perlu dicatat bahwa ia bukan tubuh yang mati, tetapi tubuh yang hidup. Dia mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya, hidup, life, suatu kehidupan yang berkaitan dengan roh. Ya, jadi tanpa roh tubuh akan mati. Jadi tubuh yang hidup di sini berbicara mengenai kehidupan seseorang yang masih memiliki roh. Dengan kata lain bahwa persembahan yang sejati itu adalah persembahan yang diserahkan dalam kehidupan rohani kita. Jadi konsep ini konsisten dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, menyembah Allah itu dalam roh. Menyembah Allah dalam roh. Ya. Jadi kalau kita lihat kata mempersembahkan di sini, ya, kalau kita mempersembahkan sesuatu, kita memberikan dia sepenuhnya. Tidak ada yang kita tahan, tidak ada yang kita pegang. Contoh, kita mempersembahkan binatang kepada, dalam konteks perjalanan, jika mempersembahkan binatang kepada imam, tidak ada binatang itu separuh saya sembahkan, separuh tidak. Tetapi dia berikan semuanya kepada imam itu, dan imam itu membawa itu kepada mempersembahkan itu kepada Tuhan. Jadi diberikan secara total, sepenuhnya. Jadi apabila kita bicara tentang persembahan di sini, apabila kita mempersembahkan hidup kita, dia berbicara tentang persembahan yang total, yang seluruhnya, sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ia berkaitan dengan persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Jadi persembahan yang hidup ini adalah konsisten dengan apa yang dikatakan Yesus, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi kebenaran dan roh itu merupakan dua hal yang harus berjalan bersama-sama di dalam ibadah yang sejati itu. Jadi ibadah yang sejati menurut ayat ini adalah seseorang yang mempersembahkan hidup, ya, bukan kematian, tetapi tubuh yang hidup ataupun roh yang diberikan oleh Allah menjadi persembahan yang kudus ataupun persembahan dalam kebenaran, ya, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ya, jadi ini adalah konsepnya di dalam bagian ini. Maka dengan itu, konsep ibadah yang sejati harus menyembah Allah dalam roh dan juga di dalam kebenaran. Kebenaran firman Tuhan juga di dalam kekudusan hidup. Dan kita melihat juga apabila kita bicara tentang menyembah ini, kadang orang bertanya, bila dan bagaimana kita harus beribadah kepada Tuhan. Dan ini merupakan sesuatu yang sering orang pikirkan dan tanyakan dan juga perdebatkan. Bila dan di mana kita harus menyembah. Nah, kalau kita melihat di dalam pembacaan ini, baik dalam Yohanes pasal 4 ataupun di dalam Roma ini, dia tidak menyatakan tentang tempat secara spesifik atau bila kita harus memuji ataupun menyembah Tuhan ataupun beribadah padanya. Tetapi kita melihat bahwa penjelasan Yesus, menurut Yesus dalam Yohanes, kita harus menyembah dia dalam roh, bermakna bila-bila masa saja, tidak terikat atau tidak dibatasi dengan waktu. Ya, jadi dari aspek waktu, bila kita menyembah Tuhan, Tuhan tidak pernah menetapkan masa yang sesuai dan masa yang tidak sesuai.
tetapi dia berbicara tentang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Artinya setiap detik dalam hidup kita boleh kita gunakan sebagai penyembahan. Dan kita lanjutkan juga apa yang dikatakan Paulus. Jadi dalam hal ini Paulus mengatakan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Juga berbicara tentang suatu ibadah yang dilakukan dengan tidak terikat dengan waktu ataupun tempat. Kita tidak hanya mempersembahkan hidup hanya pada waktu kebaktian sahaja ataupun dalam persekutuan-persekutuan rohani saja, tetapi kita mempersembahkan hidup kita setiap detik di dalam kehidupan kita. Jadi setiap detik dalam kehidupan kita adalah ibadah kita kepada Tuhan, di mana kita selalu merasa roh kita selalu memiliki hubungan yang terus-menerus bersama Tuhan, ya. Tidak ada masa ataupun tidak ada ruang untuk kita merasa lepas daripada hubungan sejati dengan Tuhan. Dan itu adalah konsep ibadah yang dinyatakan dalam bagian ini. Jadi bagaimana ibadah yang sejati dapat diterapkan dalam kehidupan orang percaya sekarang ini? Untuk itu marilah kita melihat contoh yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 hingga ayat 47. Itu berbicara tentang kehidupan jemaat mula-mula. Nah, tadi kita telah berbicara tentang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan mungkin kita berpikir bagaimana cara dia. Nah, kita melihat dalam konteks jemaat awal. Mereka mengadakan pertemuan mereka itu tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari mereka mengadakan pertemuan. Dan ada beberapa hal yang kita temukan yang mereka lakukan di dalam pertemuan-pertemuan mereka. Yang pertama kita lihat mulai daripada ayat 42, di mana mereka mendengarkan pengajaran rasul-rasul, ataupun dengan kata lain bahwa mereka mendengarkan khotbah. Jadi yang pertama itu ada khotbah, ada doa, ada pujian, mereka memuji Allah juga, ada kesatuan hati, ya, saling membagi harta, dan juga saling memberi, mereka saling memberi satu dengan yang lain harta milik mereka. Dan juga di dalamnya ada perjamuan suci di mana mereka memecahkan roti, dan juga ada perjamuan kasih, mereka ada makan bersama-sama. Jadi ini merupakan unsur-unsur ataupun elemen-elemen yang terdapat dalam ibadah jemaat yang awal ataupun liturgi yang mereka terapkan. Ada pengajaran ataupun ada khotbah, ada doa, ya, ada pujian, ada memberi, ya, ada memecahkan roti ataupun perjamuan suci, dan juga ada perjamuan kasih, ada makan bersama, ya. Apakah semua upacara ataupun kegiatan yang mereka lakukan ini merupakan suatu ibadah yang sejati ataupun suatu upacara ibadah yang sempurna? Atur cara ataupun kegiatan itu sendiri tidak memiliki makna rohani sama sekali. Ya, jangan keliru. Kadang-kadang orang keliru. Dia mengatakan bahwa semua benda-benda dalam liturgi, semua alat-alat ataupun unsur-unsur yang terdapat dalamnya itu memiliki nilai rohani. Sebenarnya tidak. Tuhan tidak pernah mengajarkan bahwa benda-benda ini memiliki nilai rohani. Benda-benda ini semuanya neutral, tetapi boleh kita gunakan sebagai media untuk kita menyembah Tuhan. Jadi atau cara ataupun kegiatan itu sendiri tidak memiliki makna rohani sama sekali. Ia hanya sebagai alat ataupun sebagai satu ekspresi daripada sebuah ibadah ataupun suatu aturan upacara ibadah itu sendiri. Jadi apakah dengan melakukan semua hal ini membuat Allah berkenan kepada ibadah kita? Belum tentu. Berdasarkan ayat 42, apa yang membuat ibadah mereka sesuatu yang unik adalah, kamu perhatikan dalam ayat 42, di mana mereka bertekun. Ya, bertekun. Dengan kata lain, mereka devoted, mereka committed. Ya, itu yang dimaksudkan di dalam bahagian ini. Nah, bertekun ataupun devoted ini merupakan suatu ekspresi ataupun suatu refleksi dari sebuah komitmen ataupun sebuah tekad yang sejati. Jadi tanpa kepura-puraan ataupun tanpa sandiwara. Jadi dalam ibadah itu dilakukan dengan setia, jujur, benar dan ikhlas. Itu yang mereka lakukan di dalam ibadah itu sendiri.
mungkin kita bertanya, apakah yang membuat mereka dapat bertekun ataupun committed di dalam ibadah mereka? Nah, sebagian ataupun majoriti daripada jemaat awal ini, mereka ini merupakan saksi mata, ataupun orang yang menyaksikan apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus, baik dari kelahiran dia, pelayanan dia, penangkapan dia, penyaliban dia, kematian, kebangkitan, serta kenaikan Yesus ke surga. Jadi mereka ini, sebagian daripada mereka adalah saksi mata, menyaksikan sendiri kejadian itu, dan juga mereka juga menyaksikan sendiri peristiwa Yesus naik ke surga, dan juga melihat peristiwa kejadian yang terjadi masa hari Pentakosta, di mana Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus itu telah turun pada masa hari itu. Jadi mereka ini adalah saksi-saksi mata. Jadi iman yang ada pada mereka bukan sekadar iman yang timbul melalui pendengaran, tetapi iman yang timbul melalui penglihatan juga, apa yang mereka lihat, melalui apa yang mereka saksikan sendiri. Jadi pengalaman spektakuler ini yang akhirnya membuat mereka tidak ragu-ragu untuk percaya, bahkan sanggup mati demi apa yang mereka sangat yakini ini. Jadi fakta ini dapat dilihat apabila mereka sanggup menggadaikan nyawa mereka untuk memberitakan kabar baik. Ya, contohnya kisah Stefanus dalam pasal yang ke-7 dan pasal ke-8, kau boleh melihat di situ daripada kisah para rasul menjelaskan bahwa dia sanggup mati demi memberitakan tentang Yesus Kristus, tentang juru selamat yang sesungguhnya. Dia bukan hanya memberitakan apa yang dia dengar, tapi dia memberitakan apa yang dia lihat sendiri. Nah, oleh sebab itu kita dapat memahami bahwa apa yang mereka lakukan, ya, semuanya bersumber dari hati dan bukan berangkat dari upacara itu sendiri. Jadi setiap penghormatan, pengagungan akan siapa Tuhan itu akhirnya melahirkan kesungguhan, komitmen dan ketekunan mereka. Mereka sangat confident dengan pribadi yang mereka sembah. Jadi bertolak daripada hati yang antusias untuk menghadap Tuhan, akhirnya diekspresikan melalui atur cara atau cara tersebut, dan bukan di sebaliknya. Jadi gereja boleh melakukan semua tata cara liturgi yang dilakukan oleh jemaat awal semasa ibadah, selagi ia dimotivasikan ataupun didorong oleh komitmen dan sikap penyembahan yang murni. Namun kita melihat apa yang perlu disedari, bahwa liturgi ataupun bentuk liturgi dengan sendirinya tidak dapat mempengaruhi, tidak dapat menggugah ataupun membuat Allah tertarik. Allah tidak pernah tertarik dengan bentuk-bentuk penyembahan, liturgi-liturgi, musik-musik, dan apapun yang dilakukan dalam gereja. Allah bukan melihat hal-hal yang bersifat jasmani ataupun sesuatu yang fana, tetapi dia melihat kepada hati seorang penyembah, orang yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Jadi apabila kita melakukan sesuatu bersumber daripada motivasi yang betul, kita menyadari tentang kasih karunia Allah yang sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita, dan berangkat daripada pemujaan yang sungguh-sungguh daripada hati, mengingat tentang keagungan Tuhan, mengingat tentang kemuliaan Tuhan, mengingat tentang kedahsyat kemahakuasaan Allah itu sendiri. Apabila kita menyadari semua hal itu, maka ibadah itu muncul daripada hati kita, muncul daripada roh kita, daripada jiwa kita yang ingin mengagungkan siapa pribadi itu. Sehingga pribadi itu akan mengekspresikan penyembahan itu melalui media-media untuk mengekspresikan. Jadi media itu hanya sebagai alat yang netral yang boleh dipakai untuk mengekspresikan. Tetapi bukan media itu yang terlebih dahulu untuk membuka hati. Media itu dipakai untuk merangsang orang, media itu dipakai untuk memberikan dorongan untuk orang menghadap Tuhan. Itu tidak betul, bukan cara yang betul. Cara yang betul adalah dari ekspresi hati yang sungguh-sungguh ingin mengagungkan Tuhan, maka muncullah ekspresi-ekspresi melalui media atau apa, sehingga orang itu dapat menyembah Tuhan dengan adanya musik, dengan tidak adanya musik, dia dapat memuji dan dapat menyembah Tuhan dengan benar dan juga dengan betul, dengan sejati.
sehingga dia dapat mengungkapkan ekspresi hatinya dalam ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi ibadah yang sejati adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi hindarilah ibadah ataupun satu liturgi ataupun ritual yang kosong, karena dia merupakan sesuatu yang boleh mengaburkan, mengurangi hubungan yang kuat dengan Allah. Orang Farisi berusaha menghadap Allah dengan ritual luaran, tetapi tidak dengan roh dan kebenaran. Akibatnya mereka dikecam oleh Yesus sebagai orang yang munafik. Jadi saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ingat, Allah adalah roh, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Tuhan melihat hati dan dia mencari orang-orang yang menyembah dia dengan sepenuh hati, penuh komitmen, dan menghadap dia, mengagungkan dia, memuliakan dia dengan hidup penuh dengan penyerahan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Salam dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Untuk makluman kita bersama, sebentar lagi kita akan menghadap meja Tuhan di dalam acara perjamuan suci pada pagi ini. Pastikan kita telah menyediakan air dan roti kita masing-masing. Nah, jadi saudaraku, sebelum kita berdoa dan membaca firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan satu nyanyian penyembahan yang bertajuk Darahmu Sucikanku. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku,
pujian penyembahan yang telah membawa kita untuk memuji Tuhan sebentar tadi. Sekarang kita akan berdoa menyerahkan acara perjamuan suci kita pada pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena kami berpeluang untuk mengadakan acara perjamuan suci secara online pagi ini. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan mengendalikan acara perjamuan ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mati bagi kami dan darah-Mu telah menyucikan semua dosa kami. Dan sekarang kami telah bebas dari kutukan dosa. Dan sekarang kami juga menang atas segala ikatan dosa ini. Syukur ya Bapa. Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus bab yang ke-11 ayat yang ke-23 hingga ke-30. Jika kita telah mendapatkannya, saya akan membacakannya untuk kita. Di dalam ayat yang ke-23 yang berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baharu yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi Bapak Ibu Saudara Saudari yang Tuhan kasihi, Tuhan menyuruh kita supaya kita memperingati Dia dengan mengambil bahagian di dalam perjamuan suci pada pagi ini. Dengan cara yang sederhana, perjamuan ini melambangkan bagi kita arti kematian Kristus. Roti yang dipecahkan lambangkan tubuhnya yang telah dipecahkan oleh karena kita, dan minuman ini melambangkan darahnya yang tertumpah untuk pengampunan dosa kita. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Kristus dinyatakan melalui kematiannya di atas kayu salib. Ia mati untuk saya dan saudara-saudari. Jadi pada pagi hari ini kita memperingati Dia melalui kematian, melalui perjamuan suci yang akan sama-sama kita makan dan minum pada pagi hari ini. Roti melambangkan tubuh Tuhan, dan air melambangkan darah Kristus yang telah menyucikan segala dosa kita. Saudaraku, sebelum kita makan roti dan minum air ini, terlebih dahulu kita berdoa menyerahkan roti dan air ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena kami diperingatkan untuk mengambil perjamuan suci pada pagi ini. Perjamuan ini mengingatkan kami tentang kasih-Mu yang telah memberi diri-Mu di atas kayu salib dan menebus dosa kami. Tuhan, sucikan air dan roti yang akan kami makan dan minum, agar melaluinya kami mendapatkan tubuh yang sehat. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami yang kami angkatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita sama-sama mengambil roti. Kita angkatkan roti kita. Firman Tuhan berkata demikian.
Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan memberikan kepada muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jadi saudaraku, mari kita sama-sama makan. Sekarang kita ambil cawan kita. Dan demikian juga Tuhan mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita sama-sama minum. Jadi saudaraku, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah selesai menjalankan acara perjamuan-Mu pagi ini. Berkatilah setiap kami yang telah mengambil perjamuan-Mu ini, agar kami terus mengingati-Mu dan bersaksi tentang kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu dan kasih-Mu bagi kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami yang kami naikkan kepadamu. Saudaraku, terimalah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.